Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama channel kami, tentunya masih di sekitaran Jalak Kebu, Jalak Uren, Jalak Nias. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas ya, ini juga sering jadi pembahasan masalah Jalak Kebu, apakah harus gunting lidah atau tidak. Nah, itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu yang harus kita akan bahas pada kesempatan kali ini ya. Apakah gunting lidah itu bikin jalak kita ngomong atau itu hanya mitos? Nah, itu yang akan kita bahas. Oke, ini sepengetahuan saya dan saya sudah sharing beberapa pecinta Jalak Kebu. Nah, itu banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya potong lidah itu memang jangan sampai dilakukan ya. Nah, itu karena apa? Alasan utamanya itu tidak menjamin 100% jalak bikin ngomong. Nah, itu yang menjadi alasan utama. Untuk apa? Untuk ceritanya bagaimana kok itu mitos itu terjadi, itu apa? Dulu memang banyak yang memang sesepuh-sesepuh kita dulu itu ada yang memang potong lidah, tapi tidak dipotong secara langsung ya. Biasanya dipotong dengan kuku, karena cuma sedikit yang ada di ujung lidahnya itu, jadi tidak menyakiti. Jadi di ujung lidahnya itu dipotong dengan kuku. Biasanya begitu kalau dulu. Kalau untuk orang-orang desa dulu, nah, itu. Tapi sebenarnya juga tidak jaminan ya, itu mitosnya. Nah, tapi yang inti kalau memang ingin jalak kita ngomong, satu memang dari piyek, dua pemasteran, tiga perawatan. Nah, itu kalau tiga-tiganya itu dilakukan, saya yakin 90% jalak kita pasti akan ngomong. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Itu pengalaman saya. Nah, karena jalak saya sudah banyak yang ngomong, memang bisa ngomong. Memang itu murni dari perawatan, pemasteran, dan dari piyek. Nah, ini dari piyek semua, yang 3, yang 4 ini ya 4. Nah, itu ada 4. Nah, itu semuanya murni dari piyek. Nah, ini juga dari masa pencetakan jalak lagi yang bikin ngomong ya itu. Nah, makanya buat pecinta semuanya, kalau memang ingin jalaknya ngomong, usahakan sekali lagi kita pelihara dari piyek. Nah, itu juga bisa jalak nias, Jalak Kebu, Jalak Suren itu juga bisa ngomong semuanya. Nah, bisa menirukan suara-suara manusia. Nah, itu intinya. Nah, itu memang harus dari piyek. Kalau dari ombyokan gimana, Pak? Itu juga sering ditanyakan. Kalau dari ombyokan, sepengalaman saya, sepengetahuan saya, 90% itu sulit untuk untuk bisa ngomong. Walaupun itu masih umur-umur muda ya. Nah, apalagi yang tua lebih sulit lagi. Nah, itu sekali lagi kalau dari ombyokan, kalau ingin mencetak jalak ngomong ya mungkin kemungkinan tetap bisa, tetap ada, tapi ya walaupun agak sulit, tapi usahakan jinak dulu, karena kunci jalak tetap bisa ngomong, tetap bisa dilatih itu memang harus jinak. Nah, karena kalau tidak jinak, satu, jalaknya sulit untuk dimasteri karena tidak fokus dan
sering loncat sana sini tidak karuan kalau udah diombyuan. Nah, maka dari itu usahakan sejinak mungkin. Nah, itu sekali lagi memang potong lidah memang mitos. Nah, tidak menjamin jalak itu bisa ngomong. Nah, sekali lagi usahakan jangan sampai potong lidah. Nah, itu karena satu, tentu jalak kita pasti walaupun sedikit pun pasti akan merasakan sakit. Nah, itu anggota tubuh kita pun kalau kita cubit saja sudah sakit, apalagi itu kepotong. Kecuali seperti kuku ataupun paruh, nah itu aman, tidak merasa sakit. Tapi kalau untuk lidah tetap sedikit pun biasanya akan merasakan sakit, apalagi kalau tidak dilakukan oleh yang berpengalaman. Pasti terkadang bisa berdarah. Nah, itu kalau berdarah ya pasti sakitnya. Nah, itu untuk pecinta jalak semuanya. Sekali lagi kita dalam memelihara burung apapun kalau bisa jangan sampai menyakiti walaupun sekecil apapun. Oke, semoga bisa bermanfaat. Tentu banyak kekurangannya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Duit. Nyelo. Kondi kowe kuang. Ana. Nggone kono. Iya. Anakan. Prai, Kemang.